Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman. Amin ya. Oke teman, jadi di kesempatan kali ini teman ya, gua akan coba untuk ngelihat atau ngepantau market si PP teman ya. Kali ini gua akan coba pantau pergerakan dari market si PP agak sedikit long term gitu teman ya. Oke. Nah, kiranya bagaimana pergerakannya nanti bakal kita pantau bareng-bareng. So, pastikan kalian tonton sampai habis, oke? Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi para news cryptocurrency dan updateannya, teman ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram gua, silahkan gabung karena di sini juga setiap harinya gua akan share informasi tentang news cryptocurrency dan updateannya. Dan tak lupa, gua juga sering ya share mengenai coin on crypto masih early banget yang cukup big potensial, teman. Dan kalian juga di sini bisa sharing kripto ya ke gua dan teman-teman, dan itu semua gratis. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi, teman. Oke, tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke. So, kita langsung aja untuk pergi di CMC ya, karena kalau gue lihat di sini memang dari segi faktor Fear and Greed Index ini turun lagi, artinya tingkat keserakahannya itu udah mulai memudar. Ya meskipun kalau gue lihat di level 75 untuk gridnya ini masih cukup besar ya untuk tingkat keserakahannya. Dan kalau gue lihat ya dari Bitcoin saat ini memang mengalami pertumbuhan ya saat ini di 64, karena kemarin sempat dia turun parah banget ya, parah banget di 61 apa 63 gitu ya teman. Dan kalau kalian perhatikan untuk Bitcoin penurunan itu 7% ya, 7% kemarin itu teman dalam waktu 7 hari ya, yang menyebabkan hampir rata-rata dari altcoin lainnya juga mengalami penurunan teman. Dalam kurun waktu 7 hari itu pengurangan gede-gede ya. Ethereum 10% ya, BNB 10%, Solana 9% ya. Jadi gede-gede rata-rata ya. Apalagi Cardano nih ya, turun hingga 13%. Oke teman ya, kali ini gua akan coba untuk ngepantau market dari si PP. Nah, sekiranya seperti apa? Sebelumnya untuk market dari PP ini udah gua pantau ya kemarin kalau nggak salah di live streaming, teman, karena banyak sekali yang request. Nah, kali ini gua akan coba pantau market PP-nya ini agak sedikit lebih long term gitu ya, teman. Ya, karena ini kan juga 1 bulan lagi akan ada halving juga. Ya mudah-mudahan sih ada diskon ya kalau kita beracuan pada histori. Tapi kita ingat, kita nggak bisa beracuan histori 100%, karena memang gua akuin bahwa pergerakan market kripto saat ini cukup berbeda banget dengan pergerakan market kripto sebelumnya di menjelang halving di tahun 2020 itu cukup beda banget cuy, karena saat ini ada ETF masuk dan bla 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 lain-lainnya gitu teman ya. Jadi secara grafik kita nggak bisa compare 100% apakah nantinya market akan mengikuti hal yang sama. Oke, di sini gue udah masuk ya di PP per USDT time frame 1D ya, dimana kemarin gue sudah bilang ke teman-teman semua bahwa PP ini akan mengalami penurunan ya, dan kemarin sempat dia turun di sampai 0,5 dan saat ini naik. Pertanyaannya, apakah ini PP ya untuk agak sedikit long term bang? Apakah masih ada potensi penurunan lagi bang? Kalau melihat marketnya kayak gini, gue rasa yes. Gue rasa masih ada. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin mau akumulasi, ditahan dulu aja. Tapi no problem sih kalau tujuan kalian ingin long term di 2025 TP, kalian akumulasi tipis-tipis saat ini juga no problem, gak masalah gitu teman. Meskipun nanti ada penurunan lagi no problem. Penurunan kalian sikat lagi no problem ya, gak masalah cuy, bener-bener gak masalah. Karena memang penurunan-penurunan saat inilah yang kita tunggu-tunggu ya untuk mengakumulasi kepemilikan aset kita tipis-tipis ya, sembari kita menunggu penurunan lebih lanjut. Ini seperti itu. Nah, kalau gue lihat di sini, teman ya, kalau gue lihat di sini sebentar ya, dari segi volume transaksi ini time frame 1D ya. Ini time frame 1D, nanti kita akan coba cek di time frame weekly bagaimana, apakah dia masih konfirmasi penurunan atau enggak gitu ya. Jadi kalau kita cek di time frame weekly kan kita lebih detail untuk mengenai pergerakan marketnya. Tapi sebelumnya kita akan cek di time frame 1D dulu. Jadi kalau gue lihat ya di time frame 1D ini untuk PP ini lebih condong dia akan mengalami masih ada potensi dia koreksi ya. Kok gitu bang? Ya kalian bisa perhatikan dari segi volume transaksinya aja yang kemarin dengan saat ini tuh jauh beda banget.
Dan saat ini cenderung kalau gue perhatikan ini volume transaksinya cenderung menurun dan banyak yang sell. Jadi hal ini yang memungkinkan gue masih yakin bahwa PP ini masih ada potensi atau peluang untuk mengalami penurunan. Itu dari segi volume transaksi. Dan kalau dari segi RSI ya gue rasa ini masih dia bertahan ya di area sini, atau intinya mempertahankan area. Tapi ini nggak menutup kemungkinan bahwa ketika nanti ada sell yang lebih besar lagi, dia akan lebih cenderung turun. Meskipun kalau gue lihat saat ini dia ya masih benar-benar berusaha mempertahankan area saat ini di sini. Ya. Jadi kalian juga harus hati-hati ya. Ini dari segi RSI, jadi dia masih ada potensi atau peluang mengalami penurunan, teman. Dan dari segi MACD seperti yang gue udah jelasin di di live streaming gue ya, bahwa untuk si PP ya, untuk si PP ini dari segi MACD ini masih memungkinkan banget bahwa dia akan mengalami penurunan lebih lanjut ya. Kalau gue lihat di sini, karena di sini gue lihat belum ada signal atau tanda-tanda persilangan dari MACD-nya ya. Dan kalau gue lihat di sini lebih ada kemungkinan atau kecenderungan bahwa PP itu akan masih potensi mengalami penurunan. Itu dari segi MACD, teman. Nah, di live streaming gua kemarin juga udah gue sebutin ya, kalau nih misalkan Bang PP itu mengalami penurunan itu nyampe mana gitu kan ya. Kemarin itu kan gue sebutin seperti itu. Gue rasa untuk penurunan PP ketika nanti ya memang ada penurunan ya. Di sini gue mau coba cek lebih all ya, lewat dari sini nih. Sini. Jadi kalau dia ada turun ya, karena kalau gue lihat saat ini ada di sekitar 0,382 Fibonacci. Jadi kalau misalkan ini nanti masih turun ya, target gue masih tetap ya kayak di live streaming gue di sekitar area 0,4 ya, di kepala 4 tujuan ini. Ini target gue di time frame 1D. Tapi apakah ini benar Bang akan mengalami penurunan melihat market saat ini kan yang penuh anomali ya teman ya. Jadi nggak sama banget ya, pergerakannya itu beda banget. Nah, untuk mastiin itu semua, kita akan coba cek ya pergerakannya di time frame 1 weekly. Ya, karena ini kan di time frame 1D itu memungkinkan masih adanya penurunan. Nah, buat lebih detailnya kita akan coba di time frame 1 weekly. Apakah memang benar dari si PP ini bisa akan mengalami penurunan? Oke. Di sini kalau gue cek ya di time frame 1 weekly ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi si PP itu satwe panjang banget ya. Ini dari mulai 8 Mei 2023 sampai 19 Februari 2024 ya. Artinya ini hampir 1 tahun si PP itu mengalami satwe ya. Jadi naik turunnya itu masih di area sekitar kepala 15-an inilah ya. 15 dan supportnya di kepala 0,007 gitu teman. Nah, baru-baru ini aja si PP mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, bahkan dia mencapai all time high ya teman ya. Ini sampai berapa nih? Di kepala 0,010 ya. Artinya kalau kita lihat dari support sampai ini sini ya, itu udah kill 1 0 dan saat ini dia udah nambah 1 0 lagi ya karena penurunannya yang cukup signifikan. Jadi ini gue lihat dari time frame satu weekly ya, weekly kalau gue lihat ya teman. Di sini gue bisa simpulin ya teman bahwa terlihat banget sebenarnya ya di sini tuh ada demand yang cukup kuat ya di area sini nih. Ntar nih gue gedein ya. Ini gue kasih biru aja ya. Ini di area biru yang gue kotakin biru ini time frame 1 weekly ya, W1W. Jadi di sini gue lihat ada demand yang cukup kuat banget. Ini di area sekitar 0,5 ya. Jadi artinya kalau nanti ada turun, gue rasa dia juga sebelum dia mencapai target yang gue targetin, gue rasa dia akan ketahan di sini ya. Di area 0,0058. Kalau gue lihat di 1 weekly ini ada demand yang cukup besar nih di area kepala 58 teman. Saat ini kan kepala 75 tuh. Ya, itu kalau gue lihat dari segi candlenya. Kalau gue lihat dari segi volume transaksi ya di 1 weekly, ini transaksinya lebih cenderung banyak penjualan. Makanya di time frame 1D gue bilang ini akan ada penurunan lebih lanjut teman. Jadi di 1 weekly aja dia mengkonfirmasi penurunan untuk volume transaksinya, apalagi di time frame 1D gitu ya.
Dan kalau gue lihat ya, kenapa di time frame 1D gue masih bilang bahwa akan adanya potensi penurunan lebih lanjut. Ternyata di sini kalau gue lihat di time frame 1 weekly untuk RSI-nya ini masih berada di batas over RSI, cuy. Ya, ini masih berada di batas over RSI di time frame 1 weekly. Artinya apa? Artinya potensi penurunan yang akan datang itu masih terlihat jelas untuk si PP ini ya. Kalau gue lihat di weekly ya, time frame 1 weekly. Ya, ini potensinya masih terlihat cukup jelas banget ya, bahwa dia masih di batas over RSI ya. Jadi kalau misalkan dari harga dia harusnya masih bisa turun ini ya, karena ini masih di batas over banget kalau gue lihat di sini ya. Nih. Jadi gue rasa ini masih ada potensi penurunan, teman. Ya, masih ada potensi penurunan. Dan ini weekly mengkonfirmasi penurunan, apalagi di 1D. Intinya seperti itulah, teman ya. Di time frame agak besaran aja dia RSI-nya masih segini gitu ya, masih di batas over, artinya masih ada potensi dia turun. Ya, jadi buat teman-teman yang mau masuk harus hati-hati aja. Tunggu aja penurunan lebih lanjut untuk PP ya. Sabar aja. Oke. Tapi buat teman-teman yang mau akumulasi sekarang ya no problem sih ya, no problem. Tapi di sini yang gue lihat teman ya, kalau di time frame 1D ini memungkinkan akan adanya turun teman ya, akan adanya koreksi. Tapi beda nih, kalau gue lihat di MACD 1 weekly ini belum menunjukkan bahwa akan adanya penurunan lebih lanjut atau lebih dalam dari PP ini. Jadi artinya kalau gue lihat di 1 weekly ini menunjukkan bahwa untuk MACD-nya ini lebih cenderung akan masih mengalami kenaikan, teman ya. Artinya di sini gue bisa simpulin ya, dan bisa gue compare kalau di time frame 1D ya, untuk PP ini memungkinkan akan adanya koreksi. Tapi di sini dan setelah gue lihat di time frame 1 weekly yang lebih panjangan lagi time frame-nya, ternyata di sini ada area di mana PP itu nantinya akan mengalami penurunan juga, tapi dia tertahan di area sekitar ini nih, di sekitar kepala 58. Jadi bisa gue simpulin ketika nanti ada turun, gue rasa dia akan tertahan di area 58 ini. Ini di time frame 1 weekly, teman-teman ya. Oke. Dan kenapa gue tadi bilang di time frame 1 weekly ini masih mengalami masih berpotensi mengalami penurunan, karena ini juga dikonfirmasi dari segi volume transaksi yang udah gue sebutin tadi ya. Jadi volume transaksi masih banyak penjualan, dan dari segi RSI ini harganya masih terlalu over ya, atau RSI ini masih di batas over, artinya masih ada potensi penurunan. Tapi penurunan ini nggak langsung down parah gitu, nggak ya, karena di sini gue lihat dari segi MACD-nya belum mengkonfirmasi penurunan, atau masih ada kesempatan untuk PP itu naik lebih lanjut. Jadi penurunan ini bisa gue bilang hanyalah sementara, temen ya. Penurunannya itu ada, potensi penurunan ada, tapi nggak jauh-jauh banget. Jadi penurunannya itu nggak dalam-dalam banget. Gue rasa ini akan tertahan di area kepala 58 ya temen, kepala 58. Oke, jadi mungkin itu aja temen yang bisa gue sampaikan ya di di analisa gue di PP. Nah, mungkin ada yang tanya nih, Bang, kalau di 1 weekly nih, misalkan ada kenaikan tuh nyampe mana target berikutnya ketika setelah nanti ini penurunan? Oke, kita akan coba cek bareng-bareng ya. Kita akan coba cek bareng-bareng dengan melihat support terakhirnya. Oke, jadi gue bisa bilang ya, gue bisa targetin ketika nantinya memang ini setelah penurunan tajam dikit gitu ya, terus ada kenaikan PP, gue targetin nyampe mana untuk kenaikannya. Gue targetin di area 1,618 Fibonacci. Jadi di sini gue ambil satu bar di bawahnya, dan di sini gue bisa targetin kenaikan dari si PP kemungkinan besar akan nyentuh di 0,00013 ya, di area ini. Itu untuk target long term ya teman, itu untuk target long term di time frame 1W ya. Ini lebih long term banget ya daripada 1D gitu ya. Jadi ini adalah target yang menurut gue pribadi akan dicapai si PP ya, ketika dia ya, sebentar gue giniin ya, jadi kalian biar paham. Ketika dia mampu nanti ya
turun di 0,58 teman ya. Mudah-mudahan sih ini turunnya nggak berlanjut ya, karena gue lihat dari MACD-nya ini memungkinkan masih ada kesempatan PP itu naik gitu teman. Oke, dan target kenaikan itu ada di 0,13. So, jadi mungkin itu aja teman ya. Kalau gue lihat perkembangan PP di time frame 1D dan time frame 1 weekly, jadi memang ada sedikit perbedaan, tapi memang di time frame 1 weekly itu memungkinkan PP akan mengalami koreksi juga gitu teman. Tapi koreksinya itu nggak begitu dalam. Intinya seperti itu. Dia tertahan di kepala 58. Oke. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di analisa gue mengenai PP. Dan tetap di sini tuh ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena asli subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.